pemirsa dimanapun berada, dan terkhusus bagi umat Buddha dimanapun berada, pada kesempatan hari ini kita akan kembali bersama-sama mendengarkan mimbar agama Buddha. Namun sebelum lebih lanjut, mari kita bersama-sama untuk membuka kegiatan mimbar agama Buddha pada hari ini dengan kita bersama-sama membacakan Parita Wandana. Namo Sanghyang Adi Buddhaya. Namo Sanghyang Adi Buddhaya. Namo Sanghyang Adi Buddhaya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Sabbhe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sabbhe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sabbhe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Ya. Pemirsa TVRI yang berbahagia dan umat Buddha dimanapun berada, senang sekali bisa bertemu kembali dalam program Mimbar Agama Buddha. Dan tema kita hari ini yaitu sangat istimewa, yaitu Katina Puja, yaitu saatnya berbagi, saatnya peduli. Dan di sini terlebih dahulu saya memperkenalkan diri, saya Yana Sugata yang akan memandu kegiatan mimbar agama Buddha pada hari ini bersama narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Yudiono selaku penyuluh agama Buddha Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat. Nah, di sini narasumber kita nanti akan menjelaskan lebih dalam bagaimana makna dari Katina bagi kita semua, terkhusus bagi umat Buddha yang sebentar lagi akan merayakan Sanghadana Katina atau merayakan salah satu hari besar dalam agama Buddha, yaitu Hari Raya Katina. Nah, baik, selamat datang Bapak narasumber. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya. Terima kasih. Ini pemirsa dimanapun berada, kita telah bersama-sama untuk bertemu, berkenalan, dan membahas Dharma tentang Katina yang akan disampaikan nanti oleh Bapak narasumber kita, yaitu Bapak Yudiono. Nah, akan tetapi di sini kita mungkin lebih jelasnya, lebih spesifiknya nanti Hari Katina ini bisa dijelaskan terlebih dahulu bagaimana mungkin ada latar belakangnya, sejarahnya, asal-usulnya mungkin bisa disampaikan oleh Bapak narasumber. Nah, baik pemirsa, mari kita simak untuk penjelasan mengenai Hari Katina ini kepada Bapak narasumber, disilakan. Ya. Baik, terima kasih kepada host kita yang luar biasa pada kesempatan yang berbahagia ini. Pemirsa umat Buddha dimanapun berada, khususnya di Nusa Tenggara Barat, pada kesempatan yang berbahagia ini tentunya tema kita adalah Katina Puja, saatnya berbagi, saatnya peduli. Tadi bagaimana latar belakang dari Katina itu sendiri, ya. Tapi sebelum kita membahas mengenai Katina, kita flashback dulu seperti biasa
ya bahwa umat Buddha itu tradisi dari Katina Puja ini sudah sejak lama Sejak ada di zamannya Sang Buddha, Sang Buddha. Guru Agung kita. Ya, tentu di tahun ini Katina Puja itu diawali di bulan Oktober, dimulai dari tanggal 8 Oktober sampai dengan 5 November. November. Ya, jadi kurang lebih 1 bulan. Nah, asal-usul Katina itu sendiri sebenarnya kalau kita mengacu dari pengertiannya, ya, Katina itu sendiri artinya adalah kuat. Kuat. Ya, kenapa disebut kuat? Karena mungkin di zamannya Buddha pada waktu itu ada mungkin kalau merujuk dari sebuah penjahit ya, ibaratnya mungkin terbuat dari kayu, mungkin saja itu kuat. Jahitannya kuat. Lalu ada beberapa juga kain, ya, kain-kain yang pada waktu itu sebenarnya dikumpulkan dari bekas-bekas pembungkus mayat. Nah, kain-kain tersebut adalah kain katun. Nah, kain katun itu sendiri kan kuat. Ya. Nah, itu sebenarnya asal dari kata katina. Lalu sejarahnya bagaimana? Tentu harus kita tahu bahwa sebuah tradisi itu pasti ada yang Sejarah, melatar ya. belakangnya ataupun sejarahnya itu sendiri. Jadi dikisahkan pada zamannya Sang Buddha bahwa ada beberapa biku yang melakukan sebuah perjalanan. Ya. Nah, pada saat itu kondisi alam ya di zaman Sang Buddha itu musim hujan. Nah, ketika beberapa biku ini melakukan perjalanan, ya, biku-biku ini tidak sengaja ya merusak tanaman umat pada waktu itu. Bahkan ada juga hewan-hewan atau binatang juga yang terinjak dan menyebabkan binatang-binatang itu mati. Nah, ketika melihat ini ada umat-umat yang memberitahukan kepada biku-biku lain pada waktu itu. Ya. Nah, mendengar hal tersebut, biku-biku ini menyampaikan informasi tersebut kepada Guru Agung kita, yaitu Sang Buddha. Nah, mendengar hal tersebut, kemudian Sang Buddha pun memberikan ya sebuah aturan. Peraturan. Ya, sebuah aturan. Kalau zaman dulu mungkin ada sedikit kalau zaman sebuah adalah sebuah winaya, tapi kayaknya sepertinya belum terbentuk di sana. Nah, atau sebuah Undang-undang. disiplin. Nah. Undang-undang lah kalau bahasa sekarang ya. Undang-undang supaya tidak menyebabkan tanaman ataupun binatang-binatang bisa mati karena terinjak oleh para biku yang melakukan perjalanan. Dibuatlah 3 bulan, jadi dari bulan Juli, Agustus sampai dengan Oktober itu para biku diizinkan untuk melakukan wasa. Wasa. Jadi wasa itu adalah masa berdiam diri, ya. Jadi selama 3 bulan tersebut para biku ini tidak boleh melakukan perjalanan sama sekali. Jadi di sana Sang Buddha mengizinkan para biku untuk berdiam. Artinya apa? Supaya para biku ini juga melatih diri. Melatih apa? Melatih disiplin, ya. Mungkin mempelajari meditasi, mempelajari dhamma yang lain dan sebagainya. Nah, itulah sejarah mengapa adanya sebuah tradisi yang dinamakan Katina. Jadi Katina itu sendiri sebenarnya kalau di zamannya Buddha itu adalah setelah 3 bulan itu ada persembahan dari umat. Dari umat. Ya, apa itu? Persembahan jubah pada waktu itu. Nah, itulah mengapa Katina itu identik dengan yang namanya persembahan jubah. Tapi seiring perkembangan jalan, ya, perkembangan zaman dan sebagainya, itu Katina Dana ini banyak melakukan mengalami pergeseran lah ibaratnya. Mungkin ada yang jubah, ada yang juga mungkin nanti ada makanan dan sebagainya.
Ya, jadi itu latar belakang dari sejarah atau tradisi dari Katina itu sendiri. Oke, baik. Baik pemirsa, itu tadi pemaparan bagaimana latar belakang Hari Katina dalam agama Buddha. Tadi itulah disampaikan oleh Bapak narasumber kita mengenai Hari Katina. Setelah dijelaskan ya sangat rinci bagaimana asal usulnya, sejarahnya yang melatar belakangi apa tadi telah disampaikan. Dan tadi dikatakan bahwa Hari Katina ini adalah hari persembahan jubah kepada anggota sangga ya Pak Yudi ya. Betul, Ya, betul, kepada anggota sangga atau yang disebut dengan para biku. Para biku. Nah, Betul. yang telah melaksanakan atau tadi dikatakan masa wasa. Masa wasa itu adalah berdiam di satu tempat. Betul. Berdiam di satu tempat selama itu kurang lebih 3 bulan. 3 bulan. Nah, tadi dijelaskan juga kenapa harus berdiam. Pada waktu zaman Sang Buddha dikatakan tadi bahwa pada 3 bulan itu pada musim hujan para biku banyak yang berpergian, melakukan perjalanan, entah itu melakukan pembinaan atau biasanya kalau zaman dulu pindah patah ya. Pindah patah, betul. Pindah patah atau mencari makanan, memberikan ya umat Buddha memberikan waktu kesempatan umat Buddha untuk berbuat kebajikan. Nah, tadi juga dikatakan bahwa agar tidak menginjak tanaman. Tanaman bagi para petani sehingga ada yang harus disepakati antara umat Buddha dengan para biku dengan guru atau Sang Buddha kepada para petani agar ya tidak berkeluaran atau tidak berperjalanan selama musim hujan. Nah, di situ kan dikatakan tadi banyak tanaman yang terinjak, banyak juga binatang-binatang yang sedang berkembang biak pada musim hujan terinjak, lalu tanpa disengaja bahwa makhluk itu akan ya terinjak terus mati. Nah, di situ juga dapat menyebabkan menimbulkan antara ya kerugian bagi makhluk hidup itu bahkan juga pada makhluk-makhluk yang lainnya. Nah, itu yang telah disampaikan, yang telah diuraikan secara jelas. Mungkin ini juga Katina ini sudah tidak asing lagi bagi kalangan umat Buddha ya. Betul. Karena setiap tahun umat Buddha melakukan Katina, Sanggadana Katina atau mempersembahkan apa tadi? Jubah dan ada perlengkapan-perlengkapan lainnya yang harus dipersembahkan oleh umat Buddha. Dan di situ juga ya umat Buddha memiliki ladang untuk berbuat kebajikan itu lebih luas, lebih subur. Karena ya kita menyokong kehidupan para biku. Nah kira-kira semisalnya ini ya tidak ada umat Buddha. Nah lalu di mana para biku untuk akan melakukan Sanggadana Katina atau perayaan Katina? Umat Buddha tidak ada para biku melakukan Sanggadana atau perayaan Katina. Bagaimana? Jadi baik, terima kasih. Pertanyaan ini sangat menarik. Jadi ketika di sebuah tempat atau di sebuah komunitas itu ternyata terdapat biku dan di sana tersebut tidak ada umatnya, maka bisa saja nanti biku itu melakukan mungkin Sanggadana di tempat lain, sesuai kesepakatan. Ya, mungkin seperti itu. Baik, itu tadi pemirsa atas uraian penjelasan yang sangat luar biasa oleh Bapak narasumber kita pada kesempatan ini. Sebelum kita lebih lanjut, mari kita simak yang satu ini. Bersujud kepada Buddha,
pemirsa, kita kembali untuk membahas mengenai Hari Raya Katina yang bersama narasumber kita yang tadi setelah menyampaikan ulasannya sangat jelas sekali mengenai Hari Katina. Jadi Katina ini bukan hanya seremonial ya Bapak narasumber, tapi punya akar sejarah dalam kehidupan Buddha itu sendiri. Ya. Betul. Jadi Katina itu bukan hanya sebatas sebagai seremonial saja di kalangan umat Buddha, ya, sebagai salah satu hari raya agama Buddha yang besar. Jadi sebenarnya di negara-negara lain ya, khususnya seperti di negara Thailand. Itu hari Katina itu adalah hari yang sangat-sangat meriah, megah. Ya, kenapa? Karena disitulah para umat berkesempatan melakukan kebajikan berbondong-bondong ramai. Ya, ada kebahagiaan tersendiri di sana. Jadi kalau misalnya kalau di daerah kita misalnya ada sebuah upacara adat besar itu kan sangat luar biasa kan. Jadi acara tersebut didatangi banyak orang itu menimbulkan sebuah kebahagiaan mestinya. Ya, sama seperti kita di umat Buddha. Jadi acara Katina ini atau hari raya Katina ini merupakan ya hari yang sangat-sangat dinantikan ya, salah satunya oleh umat Buddha. Ya, jadi ini karena di satu wihara itu nanti didatangi beberapa biku, misalnya ada 5 bahkan lebih. Nah, itu umat itu merasa bahagia sekali. Jadi hari raya Katina ini sebenarnya dilaksanakan 1 tahun sekali. Ya. Jadi apa maknanya? Jadi kita itu berkesempatan hadir, ya. Karena biasanya di wihara itu kan kadang-kadang biku itu jarang ada. Ya, kadang-kadang kalaupun 1 bulan biasanya itu bisa datang 2 sampai 3 kali ya di wihara tertentu misalnya di wihara tersebut misalnya. Nah, inilah mengapa Katina ini merupakan hari yang merupakan salah satu hari raya agama Buddha yang besar. Ya, karena di sana umat Buddha berbondong melakukan sebuah kebajikan. Apa yang mendasarinya? Yang pertama adalah melatih caga. Caga itu adalah kemurahan hati. Ya, kenapa disebut kemurahan hati? Jadi kita itu benar-benar belajar untuk melepas. Apa yang kita lepas? Milik kita. Ya, keakuan. Jangan sampai kita itu karena kita sudah punya segalanya, jadi kita itu milikku. Ya, ini milikku. Jadi susah untuk melepas. Jadi disinilah umat Buddha berkesempatan untuk melepas itu. Ya, bermurah hati. Melepas apa yang ada di dalam di dalam diri kita. Misalnya kalau dia punya makanan, ya kan, umat juga bisa berbondong-bondong datang ke wihara untuk melakukan dana makanan. Ya, tentunya nanti kita akan bahas bagaimana cara-cara berdana itu dengan yang baik dan yang benar. Ya, jadi itulah dasar mengapa supaya kita itu mengikis yang namanya keserakahan atau yang disebut dengan loba. Ya, jadi murah hati itu ibaratnya itu sebagai pelindung kita untuk mengukur diri supaya jangan sampai mengarah ke arah-arah yang ibaratnya serakah. Ya. Nah, itu mengurangi namanya keserakahan di dalam diri kita. Itu ya yang mendasari dari makna dari Katina itu sendiri. Lalu yang kedua apa? Moralitas. Moralitas itu adalah menjaga sila kita. Kenapa ini penting? Ya. Yang pertama ya kan, kalau kita berbicara moralitas itu kita berbicara tentang Pancasila Buddhis, khususnya umat Buddha. Karena ini kadang-kadang kan mendapatkan sesuatu kan, misalnya kalau kita mau berdana itu kan harus berdana yang benar. Ya. Bebas dari pertentangan. Bebas dari yang namanya apa yang kita dapatkan itu harus memiliki mata pencaharian yang benar. Betul, harus memiliki yang namanya mata pencaharian yang benar. Itulah mengapa moralitas itu benar-benar harus kita jaga. Ini, nah,
Terus yang ketiga yaitu adalah kebijaksanaan. Jadi kalau kita memberi, ya melakukan dana misalnya kalau di umat Buddha itu, kita harus bijaksana. Nah ini biasanya kalau para bante atau para biku pun juga menyampaikan bahwa kalau kita berdana pun harus dengan bijaksana. Bijaksana. Misalnya kalau kita mau berdana dalam bentuk materi, misalnya uang ini. Kebetulan uang kita itu ada 100.000 misalnya. Nah, supaya kita bijaksana, maka kita harus bisa mengaturnya. Maka misalnya 30.000 akan saya danakan untuk membantu ini misalnya kan. Nah, mungkin 50.000 untuk apa gitu. Jadi supaya kita benar-benar memanage perbuatan baji kita. Jangan sampai uang 100.000 kita danakan semua, nah kita sendiri yang menderita. Jadi kurang bahagia. Jadi ya timbul penyesalan. Nah inilah sebenarnya harus mendasari dari makna dari Parayaan Katina itu. Ada hal-hal yang harus kita niatkan, ya. Terutama tadi sudah kita harus benar-benar mengurangi yang namanya rasa serakah, loba, ya. Supaya kita mengurangi juga namanya egois dalam diri kita. Lalu kita belajar untuk menjalankan sila, mengembangkan kemoralitasan supaya benar-benar apa yang kita dapatkan itu murni hasil dari keringat kita tanpa merugikan orang lain. Lalu kebijaksanaan supaya kita juga memanage dana kita, misalnya perbuatan baik kita itu benar-benar tepat sasaran, seperti itu. Ya, baik pemirsa di rumah. Itu tadi makna utama dari Katina Puja. Ada beberapa hal yang mendasari. Tadi telah disampaikan ada sama caga atau bisa disebut dengan kemurahan hati. Juga ada moralitas, dilandasi dengan moralitas yaitu sila, Pancasila Buddhis dalam agama Buddha. Pancasila ini juga bisa dikatakan sebagai aturan dasar kemoralan bagi umat Buddha yang berumah tangga. Nah, ini yang ketiga ada kebijaksanaan atau yang disebut dengan panya. Nah, karena ketika tadi disampaikan juga kita memberi itu harus dilandasi 3 aspek ini. Nah, dan kita menyadari untuk mengurangi penderitaan yang ada di dalam diri kita ya. Tadi apa yang kita miliki, misalkan tadi diibaratkan punya uang 100 juga harus bisa mengatur. Kita harus bisa mengatur berapa yang harus kita sumbangkan ke ini, digunakan untuk ini dan lain sebagainya. Nah itu kita harus dengan bijaksana. Mungkin dari Pak narasumber juga mungkin ada kutipan-kutipan dari sutta atau hal yang lainnya menyangkut tentang bagaimana makna utama dari Katina ini. Ya, baik. Pertanyaan yang bagus buat Rosita. Jadi kalau kita lihat dari beberapa kitab suci kita, Tripitaka, biasanya Buddha itu banyak menyampaikan di sutta-sutta. Iya. Ya. Salah satunya biasanya kalau kita Parayaan Katina itu membacakan parita yang namanya disebut Nidikanda Sutta. Nidikanda Nah, itu sudah sangat jelas. Jadi biasanya kita bacakan artinya. Kalau kita menimbun harta, ya kan, itu mungkin bisa dicuri orang, ya, atau mungkin bisa juga hilang, atau mungkin kita naruhnya di mana, lupa, kan begitu. Itu milik kita. Tetapi kalau kebajikan kita tabung, kita timbun, ya kita tanam dengan baik sebagai bekal kita, itu tidak akan pernah dicuri oleh siapapun. Nah, karena memang itu udah bukan dalam bentuk fisik, memang dalam bentuk sebuah kebajikan yang tidak akan mungkin orang bisa ambil. Bisa mengambilnya. Betul. Ya. Jadi itu sebagai apa namanya ya, tuntunan kita, arah kita yang lebih baik. Nah,
Ada lagi di suta-suta lain misalnya di Manggala Suta juga ada. Ya. Ya, di Manggala Suta juga itu merupakan suta yang sangat populer sebenarnya itu. Karena kenapa? Di situ ada menyangkut tentang berkah utama, Berkah utama. menyokong ya orang tua, anak istri, keluarga dan sebagainya. Itu kan bentuk dari dana. Makanya kenapa tema kita itu saatnya berbagi, saatnya peduli. Berbagi kepada siapapun. Berbagi kepada mungkin bukan hanya kepada keluarga kita, orang tua kita, tetapi kepada semua orang yang membutuhkan. Peduli terhadap orang tua kita, keluarga kita, bahkan orang yang benar-benar membutuhkan. Nah, inilah yang mendasari bahwa perbuatan baik kita timbun itu untuk bekal kita. Jadi kebajikan itu tidak akan pernah diambil oleh siapapun, karena memang itu dalam bentuk non fisik, ya, non materi. Kalau sekedar uang, makanan dan sebagainya itu bisa Diambil orang. ya kadang diambil orang, bahkan hilang, kita nggak tahu, kadang lupa naruhnya di mana, kan seperti itu. Nah, terus ada juga di Karania Metasuta juga banyak juga dijelaskan di sana, ya. Banyak sebenarnya kalau suta-suta yang mengarah tentang bagaimana dana itu dijelaskan oleh Buddha. Jadi misalnya ada suta Karania Metasuta itu bagaimana seorang ibu ya berusaha melindungi anaknya dengan penuh cinta kasih. Mestinya kalau kita melakukan kebajikan, berbagi dan peduli kepada orang pun juga sama seperti itu. Kalau ya kan, hati dan niatnya seseorang itu benar-benar kalau ibaratnya sudah terbiasa melakukan kebajikan, ya niatnya tulus, ikhlas dan sebagainya, itu sangat luar biasa. Ini bisa praktik dari yang namanya tadi metasuta, praktik dari cinta kasih. Ini sangat sinkron sekali kalau kita dengan tema kita bahwa berbagi lalu peduli kepada. Apalagi kalau zaman sekarang ini kan kita ini banyak sekali akhir ini banyak dilanda musibah, ada bencana alam, terus apalagi mungkin ada tetangga kita yang kena musibah dan sebagainya. Itu sebenarnya saatnya kita bisa untuk melakukan kebajikan-kebajikan tersebut. Oke, baik, terima kasih pada Bapak narasumber untuk pemaparannya mengenai suta-suta yang berkaitan dengan Katina Puja. Baik pemirsa di rumah, umat Buddha dimanapun berada, kita akan kembali setelah yang satu ini. Baik pemirsa, kita akan melanjutkan kembali mengenai makna dari Hari Raya Katina itu sendiri. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Bapak narasumber kita yang menyangkut tentang suta-suta yang berkaitan dengan Katina telah dijelaskan, telah dijabarkan dengan sedetail mungkin. Nah, itu dapat kita pahami, dapat kita garis bawahi bagaimana kita dapat ya menghormati sesama orang lain, dan kita juga dapat berdana dengan ya hasil kerja kita sendiri. Tadi kebajikan yang dilakukan, apapun kebajikan yang kita lakukan itu akan tetap berbuah kebajikan. Nah, karena tadi juga disampaikan bahwa ketika kita melakukan perbuatan baik, terus mau dirampok, diambil oleh orang lain itu tidak bisa. Karena apa? Karena kebajikan itu yang dimiliki oleh diri kita masing-masing. Karena ketika dirampok oleh orang lain tentang kebajikan ini, maka kebajikan kita tidak akan berkurang, malah sebaliknya. Orang yang merampok kita itulah akan mendapatkan hal sebaliknya. Betul. Baik pemirsa umat Buddha dimanapun berada, mungkin ya perlu kita mengetahui, perlu kita mengingat kembali, mungkin ada umat Buddha di rumah yang
masih belum memahami apa saja yang harus kita danakan kepada Sangha pada saat hari Katina. Mungkin nanti juga bisa dikaitkan dengan kisah-kisah inspiratif dari zaman kehidupan Sang Buddha mengenai beberapa hal atau kebutuhan-kebutuhan yang harus kita danakan kepada para biku atau kepada anggota Sangha. Mungkin itu Pak narasumber. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi para umat Buddha dimanapun berada, tadi pertanyaannya kalau kita apa saja sih harus didanakan, lalu apa mungkin ada kisah-kisah inspiratif yang bisa kita ambil contohnya. Nah, sebelum kita membahas apa saja yang harus kita danakan, ya, khususnya di bulan Katina ini, ya kita melihat kisah-kisah inspiratif terlebih dahulu, ya. Ada kalau kita di agama Buddha ada namanya Jataka, itu bagian dari kitab suci ya agama Buddha juga, ya. Kalau tidak salah itu terdapat di Sasa Jataka. Sasa Jataka. Di mana itu sebuah kisah ada seekor kelinci, ya, yang berusaha dengan tulus ikhlas ingin mendedahkan dirinya. Nah, sebenarnya kisah ini sangat menarik, bisa kita ambil tarik kesimpulan maknanya bahwa ada di situ para dewa, ya, salah satu dewa yang menguji, ya, seekor kelinci ini. Nah, sementara yang lain teman-teman yang lain itu berusaha untuk mengambil makanan di hutan tersebut, tetapi tidak mendapatkan apa yang dibutuhkan oleh seorang petapa, yaitu seorang dewa yang menyamar sebagai seorang petapa tua. Nah, karena mungkin temannya juga saking lamanya, ada juga beberapa hewan-hewan lain atau teman yang lain itu tidak mendapat makanan, akhirnya seekor kelinci ini berusaha tanpa pikir panjang, ya, mendanakan makanannya, badannya atau tubuhnya, menjatuhkan diri di sebuah tungkuan api lah. Ya, jadi disitulah niat dari seekor kelinci ini sangat luar biasa, walaupun dalam bentuk kisah dalam kisah binatang dan sebagainya. Artinya apa? Kalau kita melakukan perbuatan baik, kita itu tidak melihat bagaimana cara kita. Ya, yang paling penting itu adalah tulus kita, niat kita untuk membantu orang lain, ya, dalam bentuk apapun, ya. Kalau kita berdana, tidak hanya kalau kita berdana itu dalam bentuk materi saja, enggak. Jadi bisa saja dalam bentuk tenaga, misalnya dalam bentuk kehidupan, misalnya kalau kehidupan itu kan mungkin seperti ya donor darah, ya kan. Ada juga mungkin orang yang sebelum dia meninggal, misalnya dia membuatkan surat wasiat, misalnya bahwa nanti setelah saya meninggal saya siap untuk mendonorkan organ tubuh. Untuk kebutuhan orang lain yang membutuhkan, misalnya seperti itu. Jadi ada sebenarnya yang dasar itu adalah niat tulus kita untuk membantu, bukan seberapa besar kita memberi orang itu, sebagai rasa kemanusiaan. Betul. Jadi niat kita itulah yang benar-benar menjadi dasar kita untuk membantu orang. Apakah kita orangnya ragu-ragu, apakah kita orangnya tulus, atau yang lainnya. Jadi seperti itu. Nah, untuk di bulan Katina ini, ya, umat Buddha biasanya di bulan Oktober sampai dengan November itu, kita itu berduyun-duyun atau berbondong-bondong bersama-sama melakukan puja bakti, melakukan kebajikan di wihara masing-masing. Nah, apakah
yang harus kita bawa. Ya kalau kita tidak memiliki misalnya dalam bentuk materi, mungkin uang kita tidak punya dan sebagainya, dengan datang ke wihara membaca parita itu merupakan bagian dari berkah juga. Dana juga. Itu dana tenaga. Kita datang, meluangkan waktu kita untuk pergi melakukan kebajikan, melakukan puja bakti bersama anggota sangga misalnya, ya kan? Mendengarkan ceramah dhamma para biku misalnya, itu sudah sangat luar biasa. Walaupun kita tidak membawa apapun untuk dipersembahkan ke pada biku sangga misalnya, itu sudah sangat luar biasa sebenarnya. Tapi kadang-kadang ada umat yang biasanya ya karena mungkin nggak memiliki yang ingin didanakan. Ya misalnya kadang agak, kalau bahasa umumnya adalah gengsi misalnya, tapi dia memaksakan diri. Itu sebenarnya salah. Jadi intinya bahwa niat kita sebenarnya bagaimana untuk di bulan Katina ini benar-benar bisa kita manage. Ya. Jangan sampai kita kalau nggak punya apa-apa lalu kita berusaha ya memaksakan diri untuk berdana kepada Bante. Ya, karena mungkin karena kita malu bahwa umat yang lain melihat membandingkan dirinya dengan betul. orang lain. Jadi membandingkan saya malu ya gitu kan, tidak membawa apa gitu kan. Sementara yang lain udah bawa untuk didanakan kepada biku sangga. Jadi tidak diwajibkan seperti itu. Jadi di zaman Sang Buddha itu sendiri, jadi Buddha itu sendiri pun tidak pernah mewajibkan umatnya atau memaksakan umatnya untuk berdana. Jadi bagi siapa yang mau berdana ya silahkan. Tapi dengan niat yang tulus, yang baik, jangan dipaksakan. Jadi tidak pernah memaksakan seperti itu. Nah, apa saja yang bisa kita danakan di bulan Katina? Jadi biasanya yang namanya dana itu bisa beragam. Ya, ada yang berdana buah-buahan. Nah itu kan dalam bentuk materi. Ada yang makanan. Nanti sebelum makan siang sudah ada umat yang berdana makanan dan menyiapkan makanan di meja biasanya para Bante. Nah itu juga bisa. Ya, buah-buahan juga bisa. Mungkin ada air minum juga bisa. Ya kan. Lalu kalau zaman sekarang ya ada juga, tapi karena mungkin sudah mengikuti perkembangan zaman, ya ada juga umat juga yang berdana dalam bentuk uang. Nah itu biasanya kalau di wihara-wihara tertentu biasanya ada dibubuhkan sebuah kertas, nah itu dimasukkan uang. Nah, itu sebagai penopang juga sebenarnya. Jadi memang zaman sekarang itu ya para Bante juga membutuhkan dukungan seperti itu. Biasanya alat-alat transportasi misalnya untuk membeli kalau kita bepergian ya paling tidak ya butuh untuk transportasi ya. Itu kan juga bisa mendukung para Bante. Ya. Lalu kalau ada umat yang mungkin sudah terbiasa mungkin mendanakan hal yang besar misalnya. Contohnya ya kuti ya kan. Itu juga biasanya umat juga ada yang melakukan dana kuti, tempat tinggal. Tempat tinggal untuk para biku. Nah, tidak mesti harus jubah juga. Ya. Memang kalau zamannya Sang Buddha biasanya identik dengan persembahan jubah. Memang kondisi zaman dulu kan berbeda dengan kondisi yang sekarang ini. Nah, tapi masih ada juga umat yang berdana jubah. Sampai saat ini pun ada. Nah, tapi kadang-kadang kan para Bante juga karena mungkin jumlahnya saking kebanyakan ya, kebanyakan juga yang tidak terpakai. Jadinya ada juga yang menyarankan bahwa boleh berdana yang lain dalam bentuk makanan ya kan, supaya tidak barang-barang itu bisa cepat habis atau bisa terpakai lah, seperti itu ya kan, bisa digunakan dengan bijaksana juga. Nah seperti itu ya. Tentu kalau kita berdana ya harus didasari dengan niat-niat tadi. Ya. Sudah biasanya kalau para Bante itu menyampaikan kalau kita mau berdana di hari Katina misalnya ya kan, niat di awal itu bagaimana ya, niat di pertengahan ketika berdana, lalu niat kita di akhir berdana. Nah ini yang harus diikuti sebagai pedoman kita untuk melakukan dana. Jadi
niat kita tulus, jangan sampai ragu-ragu. Setelah memberi pun Harus, niat kita bagus juga, jangan sampai ragu-ragu gitu kan. Ya tentunya menimbulkan kebahagiaan. Mungkin ada harapan mungkin pada saat memberi. Lalu setelah memberi pun ya perasaan senang, nggak ada bahagia. penyesalan, ya kan? Lalu bahagia tentunya. Jadi bahagia bukan hanya kepada diri sendiri, tapi kita bisa pancarkan kepada Orang yang lain juga. oke. Mungkin demikian. Ya, baik. Terima kasih Pak Yudi atas pemaparannya yang mengenai kisah dari tadi, kisah-kisah inspiratif, terus bagaimana kita berdana, apa saja yang harus kita danakan. Tadi telah dijabarkan. Baik pemirsa, kita akan kembali membahas ini setelah yang satu ini. Baik pemirsa, kita akan kembali untuk ke materi kita pada hari ini, yaitu tentang makna dan kisah-kisah inspiratif yang telah disampaikan oleh Bapak narasumber kita tadi mengenai yang berkaitan dengan Hari Katina dan apa saja tadi yang harus kita danakan banyak sekali. Karena memang di sini kalau kita lihat, kita sebagai umat Buddha ya memang harus ya banyak melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal kebajikan. Karena apa? Karena ini akan bergantung pada diri kita masing-masing. Karena kebajikan inilah yang akan menopang kehidupan kita di kehidupan berikutnya. Mungkin demikian Pak Yudi ya. Ya, betul. Itu, dan mungkin berkaitan tentang yang lebih luas, lebih dalam, atau mungkin ada yang hal-hal yang lain yang berkaitan dengan Katina ini, nanti bisa Pak Yudi sampaikan, dan kepada pemirsa yang ada di rumah atau umat Buddha dimanapun berada, khususnya di Nusa Tenggara Barat, tetap simak ulasan-ulasan materi Mimbar Agama Buddha pada hari ini yang masih bertemakan Katina. Mungkin Pak Yudi bisa menyampaikan hal-hal lain yang harus kita pahami sebagai umat Buddha mengenai Hari Katina. Ya, baik. Terima kasih pemirsa umat Buddha dimanapun Anda berada. Ya, masih kita membahas bagaimana dalam momen yang berbahagia ini, di bulan yang berbahagia ini, kita umat Buddha sebentar lagi akan bersama-sama merayakan Hari Raya Katina. Ya. Jadi dimulai dari tanggal 8 dan berakhir di tanggal 5 November. Tapi kadang-kadang kan ya bahkan lebih dari situ pun juga ada. Yang jadi lebih wihara seperti itu. Biasanya kadang-kadang umat juga ada melakukan karena Sanggadana atau Katina Dana di Katidana ya di tanggal-tanggal tersebut ya. Jadi kalau kita merujuk ke tema kita kembali, itu berbagi dan peduli. Tentu inilah momen kita ya, bagaimana umat Buddha itu di Hari Raya Katina ini kita siap berbagi kepada siapapun. Contohnya, atau mungkin siap berbagi peduli terhadap orang lain. Ya, salah satunya misalnya melakukan bakti sosial. Ya, bakti sosial ini kan beragam sekali bentuknya. Ada yang dalam bentuk donor darah misalnya kan. Ada yang dalam bentuk bersih-bersih, misalnya di lingkungan tempat tinggal kita, ya kan. Dan lain lagi sebenarnya. Banyak sekali. Ada juga yang mungkin melepas hewan misalnya burung. itu ya, burung dan sebagainya, atau fangsen gitu kan. Ya. Itu kan sebuah kepedulian kita juga terhadap makhluk-makhluk lain. Ya kan? Banyak sebenarnya yang harus kita lakukan di bulan Katina ini sebagai
proyeksi kita, Mm-mm. sebagai refleksi kita di tahun-tahun ini. Jadi mungkin misalnya kalau kita banyak menyakiti makhluk lain, ya, dengan melakukan function, misalnya pelepasan makhluk lain, itu sebagai bentuk kita untuk bahwa kita itu memiliki cinta kasih gitu ya kan. Misalnya ada juga biasanya kalau kalau kita umat Buddha kan ada yang melepas ikan di sungai misalnya, ada yang melepas burung ya kan di alam bebas dan sebagainya. Itu kan bentuk cinta kasih kita kepada makhluk lain. Bentuk kepedulian kita. Itu sebenarnya esensi dari Katina sebenarnya yang diharapkan oleh umat Buddha. Ya, menimbulkan kebahagiaan, memancarkan kebahagiaan kepada semua makhluk ya tanpa batas. Bukan hanya kepada manusia saja, tetapi makhluk-makhluk lain pun kita harus pancarkan cinta kasih kita kepada binatang, misalnya lingkungan juga mestinya juga alam juga. Nah itu kan melakukan penanaman pohon, ya, reboisasi dan sebagainya, itu kan bagian dari bentuk namanya dana juga, kepedulian kita, dana, ya bagian dari praktik kita bahwa di bulan Katina inilah kita harus mampu berbagi dan mampu peduli kepada lingkungan sekitar, lingkungan sosial kita maupun lingkungan hidup yang lain. Mungkin demikian. Ya, baik. Terima kasih Pak Yudi atas pemaparannya yang sangat luar biasa pada hari ini, bagaimana kita sebagai umat Buddha harus mempraktekkan dana, berdana kepada anggota sangha, berdana kepada sesama, bahkan juga bagaimana kita ya berdana kepada semua makhluk. Tentu ini adalah tema yang sangat menarik, sangat luar biasa yang dapat kita petik, yang dapat kita pelajari pada hari ini ya. Semoga ya, kita sebagai umat Buddha itu semakin maju dalam dharma, semakin maju dalam berbuat kebajikan. Nah, baik Pak Yudi, untuk yang bisa disampaikan poin-poin penting atau bisa disebut dengan kesimpulan untuk pembahasan kita pada hari ini, bisa disampaikan kepada pemirsa atau umat Buddha yang ada dimanapun berada. Silakan Pak Yudi. Baik, terima kasih. Umat Buddha yang berbahagia, momentum di bulan Katina ini merupakan bentuk kepedulian kita, ya, bagaimana kita mampu berbagi kepada lingkungan kita, lingkungan sosial, lingkungan hidup yang lainnya. Ini merupakan bulan yang sangat-sangat dinantikan oleh umat Buddha, supaya kita juga bisa menebar cinta kasih kepada yang lain, terutama kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, ya, peduli terhadap saudara-saudara kita yang mungkin di luar sana kurang beruntung dan sebagainya. Jadi momen Katina ini adalah salah satu bentuk kita berbagi kepada mereka, peduli kepada mereka. Mari kita bersama-sama mengurangi rasa loba kita, keserakahan kita, keakuan kita, ya kan, menebar cinta kasih, ya, meta kita terhadap makhluk lain. Lalu bagaimana kita juga mengembangkan kebajikan, lalu sila kita terutama, ya. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita membantu orang lain dengan niat yang baik dan yang tulus. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Baik, terima kasih Pak Yudi atas pemaparannya yang sangat sama-sama. luar biasa pada hari ini. Dan pemirsa umat Buddha dimanapun berada, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak narasumber kita pada hari ini mengenai Hari Raya Katina, kita semakin kuat dalam mengembangkan ajaran agama Buddha, bahkan kita semakin bersemangat untuk
melakukan yang namanya kebajikan, ya jangan bosan-bosan untuk melakukan kebajikan. Karena apa? Sekecil apapun kebajikan itu yang kita lakukan akan tetap berbuah kebajikan. Tetap berbuah ya karma baik. Betul. Nah, sehingga ya kita mengajak umat Buddha semua, seluruh umat manusia, jangan ya bosan untuk melakukan kebajikan. Nah, di dalam pembahasan kita pada hari ini banyak poin-poin penting yang dapat kita petik, yang dapat kita pelajari, bahkan bisa kita praktekkan. Nah, bagaimana kita juga dapat mempraktekkan dari berbagi, berdana. Nah, saatnya kita berdana, juga saatnya untuk peduli terhadap sesama, bahkan kepada makhluk lain ataupun orang lain. Jadi ya, kita ya harus selalu berbahagia ketika saat sebelum memberi, ketika memberi, dan setelah memberi. Kita harus dilandasi dengan kebahagiaan, juga dengan ketulusan yang kita miliki. Dan tentu juga ketika kita memberi harus dengan hati yang tenang, damai, dipenuhi dengan cinta, kasih, dan kebahagiaan, peduli terhadap orang lain, sesama, bahkan kepada makhluk lain. Nah, itu pemirsa atau umat Buddha dimanapun berada, untuk kegiatan mimbar kita, mimbar agama Buddha pada hari ini, mudah-mudahan ini juga dapat bermanfaat, kita praktekkan di kehidupan kita yang sehari-hari. Sekali lagi terima kasih Bapak narasumber, Pak Yudi, atas kesempatan waktu yang kita sama-sama miliki pada saat ini untuk berbagi kepada pemirsa dan umat Buddha, khususnya di NTP dan pada umumnya. Nah, mungkin demikian yang kita bahas pada hari ini. Mari kita bersama-sama tutup dengan ucapan Sabi Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.